بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian kita, dan kepadanya lah kita kembali. Salat bersalam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Wusta yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama duduk di sini setelah salat subuh menjelang terbit matahari, mempelajari satu sisi dari sisi-sisi yang perlu kita pelajari dari agama kita. Tema kajian kita pada pagi ini adalah tentang keluarga sakinah. Keluarga merupakan salah satu dari bagian masyarakat. Dia adalah salah satu dari batu untuk membangun sebuah masyarakat. Karena masyarakat itu terdiri dari keluarga. Dan keluarga terdiri dari 3 komponen: ibu, ayah, dan anak. Dari 3 komponen itu yang terpenting adalah ibu dan ayah atau suami istri. Apabila keluarga ini baik, maka masyarakat itu akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila keluarga itu rusak, maka rusaklah masyarakat itu semuanya. Jika masyarakat rusak, maka rusaklah bangsa itu. Karena bangsa terdiri dari masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat memberikan perhatian yang dalam urusan rumah tangga. Islam menetapkan hak dan kewajiban yang bisa menjamin keselamatan dan kesuksesan rumah tangga itu. Islam menganggap bahwasannya rumah tangga itu adalah satu bangunan yang dibangun oleh 2 komponen, di mana
tanggung jawab utama pada rumah tangga itu adalah laki-laki. Kalau dua orang yang berkumpul, hendaklah ada satu yang ditunjuk siapa yang dituakan. Dimajuan selangkah, dinaikan serantiang. Kalau tidak ada itu siapa yang di duluan selangkah, dinaikan serantiang, maka akan seringlah bacaka. Maka Islam sudah menentukan itu. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah qawwam. Qawwamun, yakni yang menegakkan, yang mengatur, yang menggayomi terhadap wanita, yang melindungi. Apa sebabnya? Kenapa laki-laki ini ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin bagi perempuan, sebagai yang menggayomi, yang bertanggung jawab? Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Ar-rajulu ra'in fi baiti ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Laki-laki itu adalah penanggung jawab. Ra'in itu bahasa Arab, terjemah letterliknya pengembala. Bagaimana pengembala? Pengembala dia punya kewajiban. Bagaimana pengembala yang digembalainya itu tidak ada yang berkurang, tidak ada yang diterkam oleh serigala. Bagaimana yang digembalanya itu semuanya sehat-sehat, gemuk. Maka perlu ada perhatian, perlindungan, ketulusan, memberikan yang terbaik. Maka laki-laki dalam rumah tangganya seperti itu juga. Maka kita terjemahkan penanggung jawab. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap tanggungan atau tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dia menjadi pemimpin adalah ketetapan dari Allah, bukan hasil demokrasi. Ya, ngumpul keluarga, saya yang kita angkat nanti jadi kepala keluarga. Enggak. Itu adalah ketetapan ilahi. Siapa yang merebutnya, artinya kalau seandainya ada ibu-ibu yang merebutnya, berarti dia merebut ketetapan ilahi. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran kenapa dia menjadi pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan Allah mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Mengutamakan dari sisi apa? Dari sisi penciptaan. Secara karakteristik, laki-laki lebih kuat fisiknya daripada perempuan. Secara akal, laki-laki lebih matang berfikir, lebih jauh berfikir, lebih masak berfikir ketimbang dari perempuan.
dari fisik. Dan hal ini makanya tidak ada nabi dari perempuan. Makanya Nabi SAW juga mengatakan kepemimpinan apabila diberikan kepada perempuan, kata Nabi, la yuflihul qaum wallau umurhumul mar'ah. Tidak akan beruntung satu kaum kalau seandainya mereka menunjuk perempuan yang mengemalai mereka, yang memimpin mereka. Nabi SAW sampaikan ini asbabul wurudnya ketika orang-orang Persia mengangkat putri dari rajanya menjadi pemimpin. Kita lihat juga Ratu Balqis. Dia mengatakan, saya tidak akan bisa memutuskan sampai kalian ikut serta di dalam melihat keputusan ini baik atau tidak. Jadi laki-laki diberikan keutamaan fisik dan kematangan berfikir yang itu sangat penting di dalam kepemimpinan. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan oleh mereka menginfakkan harta mereka. Siapa? Laki-laki. Maka yang bertanggung jawab atas ekonomi rumah tangga adalah laki-laki, bukan perempuan. Maka kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga akan lebih sempurna apabila 100% ekonomi rumah tangga itu ditopang oleh si laki-laki. Tapi kalau seandainya sudah ikut serta perempuan, istri, kadang-kadang hidungnya naik step, mulai mengatur. Apalagi kalau seandainya gaji lebih gadang dari gaji suami, dah aja macam-macam dah, gaji ambo lebih tinggi. Ya. Apalagi kalau seandainya si laki-laki tidak punya kemampuan ekonomi yang baik, maka kepemimpinannya dalam rumah tangga bisa kita lihat lemah. Islam memberikan kepada masing-masing pihak, suami dan istri itu punya hak. Laki-laki punya hak yang harus ditunaikan oleh istri, dan istri punya hak yang harus ditunaikan oleh suami. Untuk apa gunanya? Untuk menjamin keberlangsungan hidup dua orang yang berbeda latar belakang dan berbeda jenis. Islam selalu mendorong bagaimana masing-masing menunaikan kewajibannya dengan menutup mata pada pihak berikutnya, pihak yang kedua, apakah dia menunaikan haknya atau tidak. Artinya apa? Si suami dia harus menunaikan kewajiban yang harus ditunaikannya terhadap istrinya. Apakah istrinya menunaikan hak dia atau tidak? Dia tutup mata dengan itu. Si istri begitu juga. Hendaklah dia menunaikan kewajibannya atas suaminya dengan menutup mata apakah suaminya telah memberikan haknya atau tidak.
Tapi kalau saling menunggu, ambo akan begitu kepada istri ambo kalau seandainya ambo diberikan disikapi begini. Sebaliknya seru gitu juga. Ambo akan melayani suami ambo dengan baik kalau seandainya ini lagi ambo sekian. Akhirnya ketika pemberian adalah kompensasi dari penerimaan, maka pemberian itu akan berkurang sesuai dengan berkurangnya penerimaan. Sementara kewajiban adalah tanggung jawab. Diberi atau tidak diberi, jika itu adalah kewajiban harus dia tunaikan. Kalau sudah adanya saling memberi, ya, maka permainan itu akan cantik. Kalau kita bawa kepada main bola di tengah-tengah, kecek ke sebelah sana itu, ambo akan menyerang jika kita diserang. Ambo akan menendang bola kalau bola ditendangnya. Yang pihak yang kau begitulah aja. Kami akan bergerak kalau seandainya mereka bergerak. Ada tidak permainan? Tidak ada. Yang kau menunggu kau bergerak, yang kau menunggu kau bergerak. Akhirnya teranti aja nunggu, ada bolanya tidak jalan-jalan dia. Karena masing-masing menunggu action dari pasangannya. Tapi kalau seandainya satu sama lain yang saling memberikan kewajibannya, menunaikan kewajibannya, suami menunaikan kewajibannya atas hak istrinya, istri menunaikan kewajibannya atas hak suami, maka di situ ada saling, tidak menunggu lagi. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, di awal kita masuk pasti diberikan training, diberikan maklumat. Yang tugas kita kerajukan, apa hak kita dan apa kewajiban kita. Kalau ingin mengarajuan, seperti apa yang akan kita kerajukan. Sehingga dia tahu jika dia melakukan sebuah aktivitas kerja, memang kerajo yang diinginkan oleh perusahaan. Jangan nyo berkerajo, nyo menganggap nyo lah berkerajo, ternyata itu tidak dianggap. Begitu juga dengan rumah tangga. Terjadinya sebuah perselisihan antara suami istri. Karena terkadang apa yang diharapkan oleh suami dari istrinya tidak tercapai. Begitu sebaliknya. Shuraih, seorang ulama, dia ketemu dengan Sya'bi. Shuraih ini selama 20 tahun dia menikah, dia tidak pernah marah kepada istrinya. Apa kuncinya? Pada malam dia akad, kemudian ketemu dengan istrinya, dia lihat istrinya Masya Allah cantik sekali. Lalu dia sholat 2 rakaat, bersyukur kepada Allah. Ketika dia salam, ternyata istrinya juga ikut salam bersamanya, yakni ikut sholat sunatnya. Ketika dia ingin mulai menyentuh istrinya bilang, tunggu dulu, jangan sentuh saya. Sampai engkau sampaikan kepada saya apa yang Anda sukai dan apa yang tidak Anda sukai.
siapa-siapa tetangga yang kamu sukai dan siapa tetangga-tetangga yang tidak kamu sukai. Lalu bagaimana yang engkau sukai kedekatanmu dengan keluargaku? Apa yang kamu sukai saya kerjakan. Apa yang tidak kamu sukai saya tinggalkan. Itu adalah kunci wanita yang baik. Nabi SAW mengatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita itu idza nadhara ilaiha asarathu, apabila suami melihat kepadanya menyenangkan hatinya. Boleh jadi tidak cantik, tapi senang suami melihat istrinya. Ada sebagian suami melihat istrinya ya kusawatiyah. Wa idza amaraha ata'athu, apabila suami memerintahkannya dia mentaati. Tidak mengerengkang, tapi dia taati. Wa idza wala tukhalifuhu fima yakrah fi nafsiha wa malihi. Dia tidak menyelisihi suaminya pada apa yang tidak dia sukai. Artinya apa? Yang tidak disukai oleh suaminya indak di kerajuan nyodoh, dia tinggalkan. Ini suami saya tidak suka, sudah saya tinggalkan. Fi nafsiha, pada dirinya istri, wa malihi, di harta suami. Jadi untuk tubuhnya mungkin dia menghiasi dirinya untuk berpakaian, bersikap dan yang lain yang berhubungan dengan dirinya, dia tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Di dalam kehidupan, yaitu berbelanja, dia tidak membelanjakan uang suaminya pada apa yang tidak disukai oleh suami. Itulah istri yang baik. Lalu kalau kata Syuraih, kalau begitu baik. Lalu disampaikanlah, yang saya suka ini. Yang tidak saya suka ini. Yang saya sukai yang dari tetangga, rumah fulan. Yang tidak saya sukai, karena tetangga itu kan bermacam-macam. Ya, ini mungkin berbeda. Kok seperti itu? Ya, kalau beda dengan Minang, ya. Kalau orang Arab dan semuanya, si istri yang datang ke rumah suami, maka istri berada di bi'ah, di lingkungan dia tidak tahu. Ya, yang mana suami yang tahu. Lalu disampaikanlah suami, rumah ini baik, orangnya baik, yang itu kurang. Adapun hubungannya dengan keluarga istri, dia bilang, saya pengen hanya keluarga istri, mertua dan yang lainnya datang sekali dalam setahun. Sebab kalau sering, nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu dia lakukan itu. Ya, Syuraih mengatakan hanya sekali saya marah dan itu pun kesalahan saya. Kenapa terjadi rumah tangga yang baik 20 tahun Syuraih tidak marah kepada istrinya? Karena pada saat itu sudah ada komunikasi yang baik antara suami istri. Apa yang harus dia kerjakan oleh istri? Apa yang harus dia tinggalkan? Tahun 2007 kalau nggak salah, atau 2008, saya pernah
membaca sebuah artikel di mana suami istri bertengkar. Pertengkarannya ini menjadikan rumah tangganya goyang. Si istri, dia bekerja dengan baik. Dia memasak dengan baik, dia mencuci, dia melakukan aktivitas rumah tangga yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri. Ternyata yang diinginkan oleh suami bukan apa yang dikerjakan oleh istri. Ketika yang diinginkan oleh suami, ketika dia datang dari kerja, dia pengen duduk bareng dengan istri. Duduk dulu di meja tamu, minum teh dulu, ya. Walaupun kerajo dapur banyak, ingin ditemani. Tapi yang istri kan enggak. Ya. Suami datang, ya masuklah, tapi kerajo ntar yo. Kok dia agak teh duduk, ini berkerajo tari. Istri merasa bahwasanya apa yang dilakukannya itu adalah sebuah pengabdian dia kepada suaminya. Tapi ternyata suami ada connect yang hilang nih. Tidak nyambung. Dia pengen ditemani. Duduk berdua. Itu yang diinginkan. Tapi ini tidak menyambung. Akhirnya apa? Itu yang menjadikan pertengkaran. Saya tahu dengan seorang wanita rahimahullah ta'ala, dah meninggal dia. Kalau suaminya pulang dari kerajo di Jakarta ya, malam akan kadang-kadang sampai jam malam, jam 8, jam 9. Mungkin dia tidak tahan lah, makannya dulu yang si istri. Tapi kalau suaminya datang, dia ambil nasi, ditungguinnya makan. Apapun keadaannya, sampai sakit pun dia berupaya untuk melayani suami. Ketika dia meninggal dunia, itulah yang diantaranya yang disabit oleh suaminya. Ini menjadikan ada keinginan yang diharapkan oleh suami dikerjakan oleh istri. Nah, maka perlu ada komunikasi antara suami istri. Kita juga terkadang pernah mendamaikan suami istri. Masih muda-muda, punya anak 1 atau 2. Akhirnya kami minta, tolong yang istri, tolong tulis maumu dengan suamimu seperti apa. Yang suami gitu juga, mau Anda dari istri bagaimana? Lalu diklopkan. Kita lihat dari sisi agama. Lalu disampaikan. Kadang-kadang komunikasi antara suami istri apabila langsung, itu pada umumnya adalah diiring dengan emosional. Maksud dari emosional ini adalah perasaan. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika suami istri ini sudah diikat dengan pernikahan, baru saja ijab kabul yang diberikan, yang terjadi antara suami dengan orang tua, insya Allah keduanya setelah itu akan kelihatan aslinya. Ya, kalau sebelum akad, lalu nampak asli dah. Kalau laki-laki pemberang, sebelumnya dulu nampak. Allah menjadi suami, baru nampak pemberangnya, temperamennya. Ya, gitu juga kebaliknya. Istri ketika baru kenalan-kenalan,
elok sadualan. Ya, bersemangat. Ternyata setelah akad mulai nampak malehnya. Kiranya pemaleh. Ya. Nah, itu adalah problem dalam rumah tangga. Dan ini perlu ada komunikasi. Makanya di dalam Islam ditentukan hak dan kewajiban. Apa hak istri yang harus ditunaikan oleh suami? Yang pertama adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan dia dengan baik. Wanita dengan laki-laki sama-sama ingin diberlakukan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf." Wanita itu, istri punya hak seperti kewajiban yang harus dia emban yang diberikan dengan cara yang baik. Apa kewajiban istri? Itu juga haknya istri. Namun terkadang disesuaikan. Ya, disesuaikan sesuai dengan fungsinya. Walirrijali 'alaihinna darajah. Laki-laki itu lebih tinggi sedikit. Maka laki-laki adalah orang yang ditinggikan sarantiang, didulukan selangkah. Yang kedua, yang menjadi sikap yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istri, yaitu merupakan hak istri, adalah perlakuan yang baik. Di antaranya adalah memberikan nafkah. Nabi ditanya, "Ma haqqu zaujati ahadina 'alaihi?" Apa hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang? Nabi mengatakan, "Tut'imha an tut'imaha idza ta'imt wa taqsuha idza iqtasait wa la tadrib al-wajh wa la tuqabbih wala tahjur illa fil bait." Ada 5. Ini saja kalau seandainya seorang laki-laki diinu-inuannya dan dijalankan dengan baik, maka rumah tangganya akan baik. Yang pertama, memberi makan. Yang kedua, memberi pakaian. Berarti pangan, sandang, papan. Dalam surat Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkan istri di mana kamu tinggal sesuai dengan kemampuanmu. Nyukayo, buatlah rumah istri. Atau dikontrakkanlah rumah yang sesuai dengan kemampuan. Maka beri dia pakaian, makan, pakaian. Wala tadribil wajh. Jangan kamu tampar atau pukul wajahnya. Tidak boleh. Dilarang suami menampar istri. Memukul
Memukulnya mukul sayang. Jika seandainya nasihat-nasihat tidak berfungsi, tidak bermanfaat baginya, dalam rangka mengembalikan dia ke jalan yang benar. Bukan memukul seperti laki-laki memukul laki-laki lain. Tidak. Itu namanya KDRT. Ya. Tidak boleh memukul wajah. Wala tuqabbih. Tidak boleh menjelek-jelekin istri. Menjatuhkan wibawanya. Nabi SAW mengatakan, Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Jadi kalau kita mencari kawan, carilah kawan yang baik dengan istrinya. Itu menunjukkan akhlak yang baik. Sebab kalau dengan kita ini mitra dia, tidak akan mungkin dia berbuat jelek dengan kita. Tapi dengan istrinya boleh jadi. Ya, dia boleh jadi dia menganiaya istrinya, menyakiti istrinya. Karena bagaimanapun juga dia melakukan, istrinya tidak akan bisa lari. Ya, tidak bisa menjatuhkan talak. Karena menjatuhkan talak itu adalah haknya laki-laki, kecuali ya, gugat cerai atau khulu'. Maka kita tidak boleh menjelek-jelekan istri. Kata Nabi SAW, la yafriqu mu'minu mu'minah. Janganlah suami menjelek-jelekan istri, membenci istri. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jika seandainya kurang suka dengan sebuah akhlak dari istri, tapi ada akhlak yang lain yang dia sukai dari istrinya. Jadi jangan karena kekurangan ini sedikit ini langsung membenci istrinya terus. Dia punya kekurangan sebagaimana dia memiliki kelebihan. Maka kelebihan yang dia miliki adalah menutup kekurangan yang dia miliki. Sebagaimana kita juga laki-laki, kita memiliki kelebihan sebagaimana kita memiliki kekurangan. Maka seorang suami hendaklah dia bersikap baik dengan istrinya, tidak boleh dia menjelek-jelekan. Wala tahjur illa fil bait. Jangan didiamkan istri, tidak tegur sapa. Kenapa? Karena perselisihan yang terjadi. Janganlah tidak tegur sapa atau diamin kecuali hanya dalam rumah. Kalau dalam Al-Quran apa? Wahjurhunna fil madaji'. Diamkan dia di ranjang. Ketika tidur sekamar, tapi tidak dibawa mengecek oleh suami. Ya, itu adalah bentuk pembelajaran. Kenapa itu? Hendaklah permasalahan ini fokus. Ketika suami istri berselisih, jangan ikut sertakan anak dalam perselisihan itu. Yang terjadi apabila suami istri berselisih, masing-masing mencari kekuatan dari anaknya. Yang ibu mempengaruhi anak pedusi atau anak laki-laki, begitu juga dengan bapak mempengaruhi anak laki-laki atau anak pedusi. Jangan ikut sertakan mereka di dalam problema kita dalam suami istri.
Maka kalau seandainya ada yang didiamkan, hanya di dalam kamar. Dalam hadis ini, janganlah kamu mendiamkan istri kecuali di rumah. Ini menunjukkan kalau ado pacah dalam rumah tangga, jangan ado tetangga yang tahu. Jangan ada pihak ketiga yang tahu. Kalau sudah pihak ketiga yang tahu, itu ratanya biasanya semakin gadang. Kalau persoalan mereka sudah masuk ke dalam rumah tangga besar atau keluarga besar, sudah. Ya. Itu ibarat kapal yang tidak akan kailuk lagi. Apalagi kalau sudah saling memburukkan. Keluarga laki-laki sudah mulai membicarakan keluarga perempuan. Sudah mulai membicarakan perempuan itu sendiri. Dan begitu sebaliknya. Dan itu ibarat tanda kapak akan karam. Maka Islam menjaga. Memang terjadi perselisihan yang namanya manusia. Latar belakang yang berbeda. Pikiran yang berbeda. Terjadi mungkin perselisihan dalam rumah tangga. Tapi jangan ada yang tahu. Kecuali rumah tangga itu sendiri. Kecuali kalau sudah berat sekali. Maka dalam Al-Quran dikatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبَحَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Jika kalian khawatir akan terjadi pecah di antara mereka, maka utuslah, cari penengah dari pihak laki-laki, cari penengah dari pihak perempuan. Lalu yang utusan ini bermusyawarah. Dia akan mencari ini rumah tangga bisa dilanjutkan atau tidak. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban istri yang harus dia tunaikan hak suaminya adalah yang pertama adalah ketaatan. Ketaatan. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum wanita yang sudah berkeluarga, surga nerakanya ada di suami. Surga neraka ada di suami. Seorang perempuan ketemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Adzatu ba'alin anti?" Apakah kamu bersuami? Qala na'am. Qalat na'am, iya. Qal, kaifa anti minhu? Bagaimana kamu dengannya? Qalat, dia mengatakan, ma aluhu illa ma ajistu. Aku tidak pernah letih dan lelah melayani suami kecuali apa yang tidak aku mampu. Yani selalu melayani suaminya, memberikan yang baik pada suami, kecuali seandainya aku tidak mampu. Apa kata Nabi? Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah di manakah posisimu darinya. Sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Lah bagaimana? Kok suami surga istri ada telapak kaki suami? Maknanya suami boleh jadi itu adalah pintu surga bagi istri, atau boleh jadi itu adalah pintu neraka bagi istri. Bagaimana?
Suami bisa menjadi pintu surga bagi istri apabila istri mentaati suami. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika wanita itu salat 5 waktu. Ya, kecuali waktu haid dan nifas. Wa shamat syahraha. Dia berpuasa bulannya, bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha. Dia jaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha. Dia taati suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannah min ayyi babin syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun juga yang kamu senangi. Pintu surga itu ada 8. Mau masuk dari mana? Ibu-ibu punya master key. Kunci yang bisa membuka seluruh pintu tersebut. Masuk surga lah dari mana. Tiangnya apa? Hanya 4. Salat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Menjaga kehormatan diri. Dan yang keempat niku ayo agak susah. Mentaati suami. Mentaati suami mana? Selama tidak bertentangan dengan syariat, taati. Walaupun kurang disukai oleh diri kita sendiri. Ya. Tadi kita sudah sebutkan. Di antara tanda wanita yang baik itu adalah tidak menyelisihi suami pada apa yang tidak dia sukai. Walaupun itu disukai oleh istri. Berarti kalau gitu keinginan kita harus mengikuti keinginan dia betul selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau menyelisih syariat, bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada sang khaliq. Kalau awak menyuruh awak berbuat maksiat kepada Allah, bukalah jilbab tu. Tidak. Tidak ada ketaatan di situ. Jangan solat katanya. Tidak. Tidak ada ketaatan. Tapi bagaimana? Suami istri mau puasa sunat dan suami ada di rumah. Kata suami, jangan puasa babu. Puasa tu tidak puasa. Hah? Tidak. Karena itu puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib, jangan puasa bulan Ramadan. Tidak. Tetap kita puasa Ramadan. Puasa sunat, Nabi SAW mengatakan, tidak boleh bagi seorang perempuan untuk puasa sunat yang suaminya ada di rumah kecuali dengan seizin suami. Begitu besar, ya, haknya suami. Nabi SAW mengatakan, "Kalau kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika aku memerintahkan wanita untuk seseorang untuk sujud kepada orang lain, telah aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi itu tidak diperintahkan. Sujud hanya kepada Allah. Anak kepada orang tuanya pun tidak. Sebuah kekeliruan kalau seandainya ada anak yang sudah lama tidak pulang, lalu pulang dia ke rumah, lalu sujud ke kaki ibunya, enggak boleh, haram. Karena sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya diperintahkan manusia sujud kepada manusia, Nabi telah perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Dalam riwayat yang dikatakan li'azami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Tapi istri
atau suami boleh jadi pintu api neraka bagi istri. Bagaimana? Nabi SAW mengatakan, uritun nara, diperlihatkan kepadaku api neraka. Wa ra'aitu aktsar ahliha an-nisa, aku lihat kebanyakan dari penduduknya adalah wanita. Pertanyaannya, penduduk surga wanita yang banyak wanita atau laki-laki? Hah? Wanita. Karena wanita banyak. Ya. Tapi masuk api neraka juga banyak. Penduduk api neraka yang banyak itu wanita. Qalu lima. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Qal yakfurna. Mereka kufur. Yakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? Qal yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Dia mengingkari hubungan. Dia mengingkari kebaikan. yakni hubungan antara suami istri yang dah dibina semenjak di awal pernikahan. Kebaikan yang telah diberikan oleh suami kepadanya, dia ingkari. Bagaimana bentuknya? Idza ahsanta ila ihdahunna dahra, apabila kamu telah berbuat baik kepadanya sepanjang masa, wara'at minka syai'an, lalu si istri melihat sesuatu dari suami, yakni maksudnya adalah keinginannya tidak terpenuhi. Qalat, dia mengatakan, ma ra'aitu khairan minka qat, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Hancur itu semua. Gara-gara dia mengatakan, ambo tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari udado. Selama ini kemana bahagianya? Dah, agia ambo rasa cintai udah seketik saja lah. Seketik aja. Selama ini cintanya kemana? Itu adalah bentuk pengingkaran kebaikan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Itu adalah penyebab istri masuk api neraka. Dia mengingkari kebaikan yang telah diberikan oleh suami. Gara-gara sesuatu yang diinginkan, emosionalnya, dia mengatakan kata-kata yang mengingkari apa yang telah diberikan. Itulah penyebabnya masuk api neraka. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Menjadi istri penduduk surga adalah kuncinya adalah mencari keridhaan suami. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Tidakkah aku beritahukan kepada kalian istri kalian dari penduduk surga? Yani istri yang masuk surga. Qalu bala, mereka mengatakan betul ya Rasul. Qal al-wadud al-a'ud ala zawjiha, yang penyayang, yang subur, yang banyak anak, yang suka melahirkan, ya. Wal a'ud ala zawjiha, yang kembali atau manut kepada suaminya. Bagaimana a'ud itu? Kata Nabi, idza adat au udhiyat, jika seandainya dia menyakiti suaminya. Siang salah? Siang salah? Istri. Au udhiyat, atau dia disakiti oleh suaminya atau dizalimi oleh suaminya. Siapa yang salah? Suami. Qalat, dia berkata kepada suaminya, hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku di dalam genggamanmu.
La adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku tidak bisa mencicipi untuk memejamkan mata. Ambo tidak bisa lalu sampai udah ridha. Saya tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha. Dia katakan ketika dia menyakiti suaminya, dia cepat minta maaf kepada suami. Bukan mempertahankan ego, tapi tetap dia minta maaf cepat. Disadari kesalahannya. Dia berhenti dari kesalahannya. Dia minta maaf cepat. Dia mengatakan untuk mencari keridhaannya. Suami salah sehingga dia terzalimi, tetap juga dia minta maaf kepada suaminya, mencari keridhaan suaminya. Laki-laki jika diberikan kelembutan dia akan renyuh, ya, disikapi dengan baik dia akan renyuh. Tapi kalau ditantang dia akan lebih menantang, karena memang karakter laki-laki itu, karena dia berhadapan dengan orang yang banyak, proteksinya lebih dulu. Ketika ditantang dia akan lebih menantang lagi. Tapi kalau dia dilembutin, dia akan lembut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga pasti ada problem, bagaikan kapal yang mengarungi samudera yang luas. Pasti ada angin topan, badai, dan bermacam-macam. Akan tetapi pasti badai itu akan berlalu. Pasti topan itu akan berhenti. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Tapi harus kita lalui dengan sabar. Talak sesuatu yang halal, tetapi tidak disukai oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa talak itu adalah alternatif yang terakhir, yang tidak ada lagi solusi kecuali itu. Makanya hak memberikan talak itu hanya bagi laki-laki. Kalau ada pada produksi baru akad, mungkin suami kanai talak. Berapa banyak istri minta cerai dengan suaminya, beribu kali dia minta caraian nambo. Ya. Suami yang sabar, dia mencari alternatif yang bisa menjaga rumah tangga yang baik. Tapi kalau seandainya pertengkaran atau perselisihan yang menyebabkan tidak nyamannya kapai kubalaya, ya, maka itu ada alternatif terakhir. Talak ketika suami tidak suka lagi dengan istri, mungkin disebabkan oleh akhlaknya dan yang lain, tidak bisa langsung dikeluarkan, tapi ada SP1, SP2, baru SP3. Ya. Talak 1. Tidak bisa langsung talak 3. Enggak. Ya. Jadi sebelumnya apa? Ada ST, surat tegur. Ya. Dinasihati prosesnya, ya. Allah Subhanahu mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna, wanita-wanita atau istri-istri yang kamu khawatirkan kebangkangannya, fa'idhuhunna, nasihati. Ya, teguran secara langsung, secara lisan, atau teguran secara tulisan, kayak gitu ya, kalau di perusahaan atau di aturanan. Dinasihati. Ndak dinasihati ndak jo, wahjuruhunna fil madaji'. Yani diamkan dia di tempat tidur.
sudah didiamkan. Tidak juga, ya, didiamkan, malahnya pindah ke kamar cik lain. Suami akhirnya berfikir, awak ditinggalnya mak je. Ya. Wadribuhunna, pukullah mereka. Pukul seperti apa? Tidak boleh wajah. Dan yang kedua, ghairu mubarrih. Tidak boleh berbekas. Tidak boleh mencelakai. Ya. Maka ketika memukul ada berbekas, itu bisa jadi bukti KDRT. Kalau terjadi KDRT, dia boleh untuk mengajukan gugatan cerai. Nah, jatuhkan talak karena istri akhlaknya enggak baik, sudah dinasihati, sudah dengan sikap jatuh talak. Jatuh talak tidak langsung keluar dari rumah doh. Kalau dia awak kan keluar langsung dari rumah. Enggak. Ada masa iddah. Selama masa iddah, istri tetap istri. Suami tetap suami. Mereka tetap dalam satu rumah. Yang menjatuhkan talak siapa? Suami. Pasti istri enggak mau bercerai. Maka masa iddah itu adalah masa berfikir bagi suami. Kebalik enggak ya, kebalik enggak. Ternyata di masa-masa iddah istri mulai berubah. Tadi dia nasihatin enggak juga. Jatuhan SP1. Barunya agak terdanyu istri. Oh iya, salah. Diperbaiki. Suami melihat suami istrinya baik, sudah rujuk. Kan itu gunanya. Tapi ketika istri udah jatuh talak, langsung istri pergi ke rumah orang tuanya, maka kapan akan terjadi ada dialog untuk kebersamaan? Jadi talak itu bukanlah target, tujuan, tidak. Dia talak itu adalah sarana untuk membenahi rumah tangga. Ya, kalau seandainya tidak bisa lagi atau perlu ada, jatuhkan talak. Oh ini baru kadang-kadang istri, kadang-kadang masih elok-elok batangka taruh. Ya, jatuh talak baru berfikir, kok bahaya kok. Gitu. Ya. Nah, selama masa iddah mereka masih suami istri, tapi tidak bergaul. Tidak berhubungan suami istri. Kalau seandainya terjadi hubungan suami istri pada masa iddah, berarti mereka sudah rujuk. Ya. Tapi kalau sudah habis masa iddah, tidak ada penyataan rujuk, berarti sudah habis masa perbaikan. Baru keluar dari rumah. Kalau sudah rujuk, sudah berbaik lagi berarti. Lalu ternyata berulang balik penyakit lo. Ya, sampai jatuh talak kedua. Akhirnya rujuk balik. Terus hidup sekian tahun, balik penyakit lo. Ya, jatuhlah talak 3. Nah, kalau jalak 3 kok berarti lah SP3, tidak ada lagi. Langsung keluar. Ya, langsung keluar. Tapi tidak bisa masuk ke dalam dia kecuali HP kau lu dipakai di orang. Ya. Pulsa pertama habis, pulsa kedua habis, pulsa ketiga habis pulsa ya, harus dipakai HP kau di orang. Harus dipakai, tidak mengisi pulsa aja dong. Ya, harus dipakai. Nah, bercerai mereka baru boleh untuk balik. Jadi kalau kita lihat bagaimana aturan yang ada dalam agama kita, ya sangat jaleh. Tapi kalau seandainya suami ada yang monggok, suami pergi ke rumah orang tuanya, apakah dia jatuhkan talak atau tidak? Kalau tidak, berarti tidak ada talak di situ. Ya, biasanya
di sebagian tidak tahu mau di Siko adatnya kampung kamu kalau nggak salah di Japui Jo singgang ayam ya supaya balik ke rumah istri. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu Wa Taala, agama ini sangat indah sekali. Masih banyak sebenarnya yang harus kita pelajari hak-hak dan kewajiban. Tapi saya berikan ringkasan yang tadi. Ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita yang mungkin akan berumah tangga atau yang sudah berumah tangga. Kita nasihati. Terkadang rumah tangga ini hanya sebatas memenuhi kebutuhan biologis, ya, sehingga banyak pemuda-pemuda dan pemudi yang berumah tangga, mereka nol dengan ilmu. Ya, baru seminggu udah mulai baca kak. Sementara pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah. Dan dalam pernikahan itu kita dapat sedekah. Ibadah, Nabi SAW mengatakan ketika ada yang sudah menikah, dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah pada separuh yang tersisa. Pernikahan adalah ibadah. Sebagaimana solat adalah ibadah. Kita baru bisa solat dengan baik jika kita berilmu tentang solat. Maka kita begitu juga dengan pernikahan. Kita baru bisa menikah dan membina rumah tangga yang baik kalau kita berilmu tentang itu. Maka sangat diperlukan ilmu tentang hak dan kewajiban. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kajian kita. Ya, walaupun tidak ada masalah, ada yang sudah berumur 50, 60, ya, masih ada perbaikan diri kita untuk supaya kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu taala alam bisawab. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.